Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Oke, langsung aja ya kita mau bedah soal BitGet Token, BGB, sama potensi strategi futures nih, dari laporan riset yang Anda kasih. Oke, siap. Sumbernya jelas ya, analisis pasar Oktober 2025. Dan sesuai permintaan Anda, kita fokus penuh ke BGB. Jadi, detail soal Astar Network atau ASTR yang juga ada di materi, kita pinggirin dulu ya, biar fokus. Iya, betul. Biar nggak melebar kemana-mana. Nah, misinya nih, kita gali faktor-faktor penting buat BGB. Mulai dari gambaran makro global sampai ke fundamental tokennya sendiri. Terus gimana kita terjemahin ini ke strategi futures sekarang? Oke. Yang langsung kelihatan banget dari materi ini, dan ini menarik sih, ada kayak benturan gitu ya. Gambaran makro globalnya kok kayaknya suram. Tapi fundamental BGB-nya sendiri malah lagi kuat-kuatnya gitu. Oke deh, ayo kita kupas satu-satu. Siap. Mari kita mulai dari makronya dulu kalau gitu. Boleh. Jadi, The Fed at S kan baru potong suku bunga tuh, 25 BPS September kemarin. Ini yang pertama loh di 2025. Sekarang jadi 4,0 sampai 4,25%. Katanya sih ada sinyal 2 kali potong lagi tahun ini. Nah, secara teori, ini kan harusnya bagus ya buat aset kayak kripto. Bikin dolar lemah gitu. Teorinya sih gitu ya. Harusnya angin seger. Tapi kalau kita lihat detailnya, pemotongannya itu nggak bulat loh. Ada satu suara yang nolak, jadi votingnya 11-1. Oh, nggak bulat ya? Iya, ini nunjukin ada keraguan di dalam The Fed sendiri. Mereka tuh kayak kejepit gitu. Di satu sisi, inflasi inti masih lengket, masih 3,2% di September. Tapi di sisi lain, ada potensi pasar tenaga kerja mulai agak goyah. Jadi dilema ya? Banget. Jadinya kebijakannya agak nggak pasti. Ada semacam nuansa stagflasi ringan gitu. Ditambah lagi, Bank Dunia juga baru aja pangkas proyeksi pertumbuhan global buat 2025 jadi cuma 2,3%. Belum lagi risiko geopolitik. Jadi ya sentimen makro globalnya ini cenderung bearish dan risk off. Orang cenderung cari aman dulu. Oke. Jadi angin dari luar emang lagi kurang enak nih. Tapi gimana kalau kita lihat ke dalam pasar kriptonya sendiri? Rasanya kok ada cerita yang beda ya di sana? Nah, ini dia. Bener banget. Ini yang menurut saya menarik. Di tengah semua kekhawatiran makro tadi, fundamental on-chain Bitcoin malah nunjukin kekuatan. Oh ya, contohnya gimana tuh? Bitcoin kan sempat bikin rekor baru tuh awal Oktober kemarin, di atas $126.000. Terus yang lebih penting lagi nih, jumlah Bitcoin yang ada di bursa itu anjlok level terendah dalam 6 tahun terakhir. Wow, 6 tahun. Itu kan sinyal kuat dong ya? Kuat banget, itu artinya para pemegang jangka panjang, long-term holder, lagi pada yakin banget mereka narik koinnya dari bursa. Terus metrik kayak NUPL juga masih di area optimisme keyakinan, skornya 55%. Belum sampai ke keserakahan atau greed yang ekstrim. Jadi kayak ada diskoneksi gitu ya antara sentimen makro yang agak takut sama data on-chain Bitcoin yang kuat. Bisa dibilang gitu. Pasar jangka pendek mungkin lagi pada cemas karena berita makro, tapi data on-chain nunjukin kalau smart money atau pemain besar mungkin ngelihat ini lebih sebagai konsolidasi sehat aja dalam tren naik Bitcoin yang lebih besar. Oke. Terus imbasnya ke altcoin gimana? Kayak BGB ini misalnya. Nah, karena kondisi yang nggak pasti ini, dominasi Bitcoin atau BTCD itu naik sekarang udah dekat-dekat 60%. Artinya apa? Artinya duit cenderung lari ke Bitcoin dulu, dianggap lebih aman di dalam ekosistem kripto. Jadi altcoin agak ketinggalan gitu ya? Iya, altcoin kayak BGB yang masuk kategori total tuh, itu kan market kripto tanpa Bitcoin ya, cenderung kalah performa untuk sementara. Mereka jadi aset beta tinggi, geraknya jadi lebih sensitif sama pergerakan Bitcoin. Indeks Fear and Greed juga anjlok ke area Fear, skornya 27. Walaupun ya buat sebagian orang justru level fear ini bisa jadi sinyal buat mulai beli sih. Oke. Jadi altcoin secara umum agak ketekan ya. Nah sekarang ayo kita zoom in ke BGB-nya sendiri. Selain didukung ekosistem BitGet yang katanya gede banget itu, apa sih yang bikin BGB ini spesial banget sekarang menurut laporan Anda? Nah, ini poin pentingnya. Ada 2 katalis fundamental baru yang menurut saya sangat kuat buat BGB saat ini. Pertama, ada pengumuman tanggal 2 September 2025 kemarin. Pengumuman apa tuh? BGB itu resmi jadi token gas sekaligus token tata kelola buat Morph L2. Morph ini sebuah layer 2 baru yang kompatibel sama EVM. Ini perubahan besar loh buat BGB. Wah, jadi punya fungsi beneran di blockchain ya? Nggak cuma di bursa aja?
Betul, sekarang BGB punya utilitas on-chain di luar bursa Bitget. Ini kan ngebuka pintu buat permintaan organik yang baru. Mirip-mirip lah modelnya kayak BNB sama BNB Chain dulu. Dan kita tahu kan, model kayak gitu biasanya dihargai lebih tinggi oleh pasar. Karena ada utilitas ekosistemnya. Itu jelas game changer sih buat utilitasnya. Tapi kayaknya bukan cuma itu deh. Laporan Anda juga nyebut soal tokenomics ya. Ada yang agresif katanya, tokenomics 2.0. Tepat sekali. Ini katalis kedua. Tokenomics 2.0 BGB ini benar-benar agresif. Pertama, ada pembakaran instan. Langsung hangus gitu aja 220 juta BGB. 220 juta? Banyak juga ya. Ada mekanisme pembakaran baru per kuartal. Pembakaran ini dikaitkan sama seberapa banyak BGB dipakai di Morph. Target akhirnya gila sih. Mereka mau ngurangin total supply BGB sampai cuma tinggal 100 juta token aja. 100 juta? Dari total awal berapa tuh? Awalnya kan 2 miliar. Jadi ini pengurangan supply yang masif banget. Jelas ini menciptakan narasi supply squeeze atau tekanan supply yang kuat. Sifatnya jadi deflasi. Oke, fundamentalnya kuat banget nih kedengerannya. Gimana ini kelihatan di grafiknya? Teknikalnya gimana? Nah, teknikalnya juga mendukung cerita fundamental ini. Kelihatan sangat bullish. BGB itu berhasil breakout dari pola segitiga simetris. Dan momennya pas banget barengan sama pengumuman Morph itu. Oh, breakout ya? Terus sekarang gimana harganya? Sekarang harganya lagi konsolidasi, kayak lagi napas gitu, di atas area breakout-nya. Support kunci yang perlu diperhatiin itu ada di sekitar $5.5, resisten terdekat di $5.28. Kalau ATH atau rekor tertingginya kan di $8.49. Indikator lain gimana? RSI, MACD gitu? Indikator kayak RSI nilainya 64, terus MACD juga positif. Keduanya ngasih sinyal strong buy. Walaupun ya harus diingat koreksi jangka pendek selalu mungkin terjadi, apalagi kalau lihat kondisi pasar secara umum dan sentimen makro yang tadi kita bahas agak bikin was-was. Oke, jadi kalau kita satuin semua nih ya, gambaran besarnya, makro agak suram, Bitcoin on-chain kuat tapi lagi dominan, altcoin lain agak lesu, tapi si BGB ini punya cerita super bullishnya sendiri karena ada transformasi fundamental gede-gedean plus teknikal yang mendukung. Gitu ya rangkumannya? Tepat sekali. Jadi tesis utamanya gini, rasa takut di pasar sekarang ini yang banyak dipicu sama kondisi makro itu sebenarnya bukan alasan buat kita jadi bearish sama BGB. Justru sebaliknya, ini bisa jadi peluang buat kita buka posisi beli atau long di harga yang mungkin lebih bagus. Karena fundamentalnya berubah drastis itu ya? Iya, pendorong utamanya itu potensi revaluasi fundamental BGB gara-gara Morph dan tokenomics baru yang agresif tadi. Analisis teknikalnya bantu kita buat nentuin timing masuk yang pas. Oke, sangat jelas. Kalau gitu, dari analisis ini, rekomendasi spesifik buat posisi futuresnya gimana? Nah, berdasarkan analisis di laporan Anda itu, rekomendasinya adalah long BJB USDT. Long ya? Oke. Zona masuknya di mana? Zona entry yang dianggap ideal itu ada di rentang harga 5,5 sampai $5,30. Target profit pertama atau TP1 itu di $6,80. Kalau mau lebih optimis, target kedua atau TP2 di $8,40. Itu udah deket-deket ETH sebelumnya. Terus, stop loss-nya. Ini penting nih. Penting banget. Stop loss atau SL disarankan di $4,85. Itu sedikit di bawah support kunci tadi. Buat leverage, sarannya moderat aja. Jangan terlalu gede. Antara 3x sampai 5x udah cukup. Rasio risk reward-nya gimana? Kalau kita hitung ke TP1, itu rasio risk reward-nya lumayan bagus kok. Sekitar 4:1. Tapi ya itu tadi. Manajemen risiko. Iya, selalu. Jangan pakai lebih dari 1-2% modal per transaksi ya, itu wajib hukumnya. Terus, skenario apa nih yang bisa bikin tesis bullish ini jadi nggak valid? Apa yang perlu diwaspadai? Oke, ada beberapa hal. Tesis ini bisa batal kalau misalnya Bitcoin tiba-tiba anjlok parah, katakanlah jebol di bawah $100.000. Atau kalau amit-amit, ada masalah fundamental yang nggak diduga muncul di Morph atau di Bitget sendiri. Oke. Dari sisi makro? Dari sisi makro, kalau The Fed di pertemuan berikutnya tiba-tiba berubah jadi sangat hawkish, misalnya malah naikin suku bunga lagi atau ngasih sinyal pengetatan yang kuat, itu bisa memukul aset berisiko, termasuk BGB. Oh ya, saran tambahan kalau nanti harga udah nyampe TP1, coba pertimbangkan buat geser stop loss ke titik impas atau entry point kita.
biar posisinya aman. Sip, dicatat. Jadi itu dia rangkuman deep dive kita kali ini soal BGB berdasarkan sumber yang Anda kasih ya. Kita lihat ada semacam pertarungan menarik nih antara tekanan makro dari luar sama kekuatan fundamental BGB yang lagi bertransformasi dari dalam, plus didukung sinyal teknikal. Mental baru dari integrasi Morph L2 dan tokenomics yang super agresif ini buat bikin BGB bisa istilahnya melawan arus sentimen makro global yang lagi kurang kondusif. Itu yang perlu kita pantau terus. Betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Kalau kita lihat transformasi BGB jadi aset inti di ekosistem L2, terus target supply jangka panjangnya yang dibikin super langka, cuma 100 juta token, gimana ya potensi valuasi BGB ini dalam jangka panjang kalau kita bandingin sama token L1 atau L2 lain yang udah mapan, meskipun mungkin kondisi makro masih belum pasti buat beberapa waktu ke depan. Nah, itu mungkin sesuatu yang menarik buat dipikirkan lebih dalam.